Setiap langkah kau ada dalam kesesakan, kau hadir lewati sukaku, lewati dukaku. Ku serahkan semua, tempatku berharap hanya kau, tempatku bersandar bersama. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Hanya bagimu, tempatku berharap hanya kau, tempatku
menyembah-Mu Yesus. Hanya Kau satu, hanya Kamu pribadi-Mu ya Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwa.
Biar kami rasakan kasih, biar kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini. Kami tahu Engkau ada di sini, Yesus, bersama kami. Yes. Katakan sekali lagi. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku, ku sama-sama katakan Hosana. We sing Hosana. Sama-sama nyanyikan Hosana. Oh, we sing layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan Kaulah yang disembah, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kira sendiri katakan layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Kau Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Dengan segenap hatimu katakan
saja. Oh kemuliaan bagi Tuhan. Come on. Haleluya. Oh kau Raja, kami puji. Datanglah, datanglah. Oh rabakaya ralabakaralamo. Pakai kami Tuhan, hadirat-Mu Yesus. Oh ya ralabakaralamo. Semua, come on. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama katakan. Kemuliaan oh di tempat Kau Raja, dan dipuji. Oh datanglah kerajaanmu Yesus. Haleluya. Seluruh bumi, seluruh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi Yesus Tuhan. Seluruh bumi kemuliaan-Mu. Berikan suara-suara yang bagi Yesus, kita katakan amin. Katakan amin. Thank you Lord, thank you Jesus. Nama Yesus. Mari sama-sama kita mau menerima perjamuan kudus untuk hari ini. Yang belum menerima bisa angkat tangannya. Yang belum menerima bisa angkat tangannya. Angkat tangannya tetap stay di atas ya. Biar kita bisa lihat yang belum menerima siapa aja. Oke, semuanya sudah menerima? Sudah semuanya ya? Oke, kita mau keluarkan rotinya. Siapkan rotinya teman. Bisa dibaca dahulu pesan-pesan yang ada di dalam rotinya. Barangkali bisa dalam pesan-pesan hari ini. Kalau dari saya, 1 Petrus 2 ayat 24c. Oleh bilu-birunya kamu telah disembuhkan. So penyakit kita, penyakit apapun, masalah kita, Tuhan yang sembuhkan. Amin. Mari sama-sama kita angkat roti kita. Roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan dan segala sakit dan kelemahan kita. Terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita makan roti kita. Mari sama-sama kita angkat cawan kita. Cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkan untuk pengampunan segala dosa dan pelanggaran kita. Darahnya menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita meminum. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan kita, mohon. Kita mau bersyukur atas kasih-Nya, atas penyertaan-Nya, atas berkat-Nya dalam hidup kita. Oh ya ralabakaralabayas, sekia ralabakaralabayaralamu. Oh rabaya ralabakaralabakaralabakaralabayas, sekia ralabakaralabakaralabakaralabayaralamu. He rabaya ralabakaralabakaralabakaralabakaralabayar. Oh ya ralabayaralamu, ya ralabayaralabakaralabayas. Mari bersama angkat tanganmu sembah Tuhan. Ya ralabayaralabayaralabayaralabayar. Oh rabayaralabo, sekia ralabayaralabakaralabayas. Kami menyembahmu Tuhan.
Kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan atas perjamuan kudus ini Tuhan Bapa. Kau telah menguduskan kami Tuhan. Segala sakit kelemahan kita Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan Tuhan. Kami percaya Bapa. Kami percaya Yesus. Engkau nyata atas hidup kami Tuhan. Kami terima perjamuan suci ini Bapa. Saudara kami mau dengarkan firman Tuhan Tuhan. Biarlah kami bisa menerima firman Tuhan ini Bapa. Thank you Lord. Mari bersama-sama angkat tanganmu. Kita mau sembah Tuhan kita sekali lagi. Come on. Oh ya rala bakara bayas. Shikiara la bakara bayaramu. Come on, come on, come on. Siapkan hatimu. Ora bakaya rala. Ora bayara rala. Kami milik-Mu Tuhan. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Katakan semua kekuranganku, come on. Semua kekuranganku Kau pandang indah, tetap Kau pandang indah dalamku. Kami serahkan segalanya Tuhan. Ku milik-Mu. Oh, semua kekuranganku, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang, tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Oh, I am yours, now forever. In your grace, oh, you are mine, now and forever. 'Cause I'm alive in your wonder. Persiapkan kami untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah kami bisa terhubung dengan-Mu Yesus. Hari ini Bapa kami mau belajar sesuatu Tuhan. Persiapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan. Biarlah kami bisa menerima pelajaran firman Tuhan yang banyak hari ini Tuhan. Biarlah kami belajar dari Rema ini Tuhan. Kami bisa aplikasikan di kehidupan kami masing-masing Bapa. Dan kami percaya Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya Engkau menyertai hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau siap mendengarkan firman. Hanya di dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan. Amin. Teman-teman silakan duduk. Shalom semua ya. Kita mau welcome Pastor Andre dari Jogja. Tepuk tangannya semuanya. Silakan Pastor. Kita nyembah Tuhan sebentar ya. Bebas mau berdiri, mau duduk, mau jongkok boleh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. I want more of you, God. I want more of you, God.
God. Set the fire down in my soul that I can contain, that I can control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. I want more of you, God. I want more. Set a fire. Yes. Mari minta lebih lagi. One more. One more of you, God. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can contain. Naikkan pujian itu dalam hati kita masing-masing. Dengan kesungguhan hati bahwa kita ingin lebih lagi akan Tuhan. Yes, yes. Cry out to God that you want more. Yes. We want more of you, God. We want more of you. We want more of you, Lord God. Oh, Jesus. We want more of you, Jesus. We want more of you, Lord God. We want more of you. We want more of you. We want more of you, Jesus. We want more of you, more than before, Jesus. More than anything in life, we want more of you. Set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul. I want more of you down in my soul. I want more of you, God. Set the fire down in my soul that I can control. I want more of you, more than anything, Lord. Oh, Jesus. I want more of you, more than everything, more than anything, more than before, Jesus. I want more
God. I want more of you, 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 God. Want more of you, God. Yes, we want more of you. Every day, every second, Lord. Biarlah setiap kami terus menginginkan, merindukan hadirat-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Biarlah sore hari ini, Tuhan, tidak ada yang terlewatkan setiap kami, hati kami dipenuhi oleh kerinduan untuk menyembah-Mu, Tuhan. Untuk datang kepadamu, Tuhan. Memberkati ruangan ini, terlebih lagi hati kami, Tuhan Yesus. Biarlah hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu saja. Apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus luar biasa. Dan juga buat teman-teman di sini Hero Surabaya yang awesome. Haleluya. Nama saya Andreas Dewanata. Saya pelayanan di Yogyakarta. Ya. Dulu saya di Surabaya dari 97 sampai 2003. Dan saya ditangkap Tuhan di Surabaya. Jadi Surabaya ini kalau dulu zaman saya, jadi kelihatan udah tua banget ya. Zaman saya bilang waktu peristiwa kerusuhan di Jakarta 97-98, saya masuk 97, Surabaya aman. Dan ada banyak yang bilang bahwa Surabaya itu Yerusalemnya Indonesia. Wah, kita aminkan waktu itu. Karena memang luar biasa terjadi penuaian. Jadi Surabaya salah satu kebangunan rohani anak-anak muda terjadi di Surabaya. Ya, terjadi di Surabaya. Zaman dulu kalau masih ada yang tahu, cuma tempat itu udah jadi sejarah kayaknya. Ghost Gate namanya. Di situ tempat di mana penuaian anak-anak muda terjadi. Dan saya percaya sampai sekarang pun akan terjadi. Amin. Ketika apa? Ketika anak-anak muda terus merindukan akan Tuhan. Amin. Kenapa kok Daud dikatakan oleh Tuhan bahwa dia adalah seorang yang berkenan di hatinya. Jadi kalau teman-teman baca, Daud itu memang tidak mendirikan bait Tuhan. Dia tidak mendirikan bait Tuhan yang megah. Dia tidak mendirikan suatu tempat ibadah yang bagus. Dia hanya mendirikan kemah pertemuan, saudara. Disitulah kemah itu, kemah Tuhan itu, disitulah terjadi pujian penyembahan siang dan malam. Non-stop pujian penyembahannya. Artinya apa? Bahwa Daud ngerti betul bagaimana menginginkan Tuhan setiap hari dalam kehidupannya. Itulah yang membuat Daud berbeda. Dan keinginan itulah yang sebenarnya ditakuti oleh iblis. Kerinduan anak-anak muda ada banyak yang ditukarkan dengan sesuatu yang sesungguhnya itu bukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan itu sebenarnya itu hal yang murah buat Tuhan. Sesuatu yang mahal, kerinduan untuk datang dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kerinduan-kerinduan itu digantikan. Ya kan? Apalagi kalau udah punya pacar. Ya kan? Pillow call. Ya kan? Lagi ngobrol tinggal tidur gitu ya. Ya, mendingan ngobrol sama Tuhan ya kan? Kita ngobrol gak mungkin ditinggal Tuhan tidur ya. Kita yang tinggal Tuhan tidur ya, sering ya. Haleluya Tuhan, saat teduh. Oh, rabasyakarabalab. Amin. Alarm udah bunyi tahu-tahu. Ya. Apalagi terkadang kita sering janjiin Tuhan. Banyak yang ghosting Tuhan loh. Saya nggak tahu ya di sini ya. Banyak yang ghosting Tuhan. Tuhan nanti aku mau saat teduh sebelum tidur. Kita scroll. Nggak kerasa sudah lewat jam 12. Udah gitu tugas nggak dikerjain. Alasannya banyak. Ya kan, ternyata scroll sosmed sampai jam 1. Ya, Tuhan engkau tahu kan Tuhan aku capek. Iya Tuhan tahu, kamu kan tadi janji doanya jam 9. Tapi kok kenapa bablas scrollnya?
Nah itu mungkin kelihatan biasa-biasa teman-teman. Kelihatannya itu nothing problem with that. Semua anak muda juga lakukan seperti itu. Masalahnya kita mau taruh standar kita anak muda yang seperti apa. Kalau kita mau taruh standar kita yang seperti itu, ya sudah, tidak akan terjadi suatu hal yang besar. Nama doang heroes nantinya. Tapi yang terjadi dalam kehidupan kita, loh saya ini tergabung dalam heroes, tapi kenapa hidupan saya seperti losers? Bukan heroes. Why? Karena engkau sendiri yang menetapkan kehidupanmu seperti itu. Itulah kenapa we need to every day to connect it with God. Ku terhubung denganmu. Rendah banget ya. Selalu. Itu yang Tuhan mau, amin. Selalu melekat. Inilah yang membedakan Daud. Sekalipun Daud, saudara, apakah Daud itu baik banget sehingga dia tidak pernah mengalami hal yang buruk? Tidak, saudara. Daud kalau dimasukin penjara kena pasal berlapis. Sudah beres selingkuh. Tahun 2026 katanya ada undang-undang perselingkuhan nanti. Jadi yang berselingkuh akan masuk penjara 1 tahun. Kalau pacaran nggak ada, ya, nggak ada masuk undang-undang. Makanya yang di sini pacaran benar-benar apakah ini dari Tuhan atau bukan. Tapi kalau saya mau bilang pacaran itu bukan dari Tuhan. Coba cari di Alkitab, ada ditulis, aku akan memberikan pacar yang sepadan denganmu. No, yang Tuhan katakan apa? Pasangan, amin. Sepadan, kalau nggak sepadan ya susah. Kamu mau pelayanan, dia maunya main. Maunya nongkrong. Nih, kamu nggak sayang ya sama Koko? Kalau kamu sayang, kenapa kamu lebih beratin pelayanan? Bambang, sebelum gue kenal lu juga gue udah pelayanan. Okay, so you can see that, the difference. Bagaimana kita punya hati yang terconnected kalau satu keputusan demi keputusan hal-hal yang dalam setiap hari dalam hidup kita abaikan hal-hal penting. Amin. Lalu di Jogja ada yang di sini nggak ada pacaran lain iman. Tanya lagi, apakah ini dari Tuhan? Dari Tuhan dari mana? Wah, terus-terusin saya sih santai aja. Terus gimana kak? Lanjut, silakan. Karena saya tahu endingnya kamu gak akan kemana-mana. Ngapain? Kamu cuma jalan di tempat. Sesuatu yang kau kerjakan bukan dari Tuhan, itu akan menyita waktumu. Itu akan membuang waktumu, tenagamu. Ketika engkau sadar ternyata aku sudah buang-buang waktu banyak banget. Ada yang pacaran 10 tahun. Nikahnya gak sama dia. Itulah Jogja. Jodoh orang ku jaga. Kayaknya hati-hati, saya bilang anak Jogja ini bahaya. Anak Jogja tuh banyak orang kuliah di Jogja. Semester pertama, wah bunga-bunga karena baru jadian. Pas waktu wisuda, cowoknya nih, pas waktu, yang di wisuda ceweknya. Cowoknya udah wisuda duluan. Pas ceweknya wisuda, undangannya dia gak dapet. Dia buat cowok lain. Papa mamanya buat cowok lain. Aduh, ya itulah jodoh orang ku jaga Jogja. Jadi selama ini cuma jadi gojek. Ke gereja ku antar. Makan ku jemput, ku bayarin pula. Lalu ku antar pulang. Lalu engkau wisuda mengajak pria yang lain. Oh, aku sakit hati. Makanya sudah Tuhan bilang, Tuhan akan berikan yang sepadan. Yang tadi pacaran lain iman, ending-endingnya kak, kayaknya aku mau putus. Ya putus, ya sudah putus. Akhirnya putus. Jadi kalau ketemu dia, saya cuma bercanda aja. Berapa banyak waktu yang engkau buang, harusnya engkau bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Kau bisa punya jam-jam doa yang intim dengan Tuhan. Tapi engkau buang-buang waktu. Kayaknya gak usah berdoa minta pacar. Apalagi ada yang masih SMP di sini. Aduh. Bersahabat. Amen.
Biasanya kalau yang cowok-cowok nggak terlalu tuh yang masih SMP. Cowok-cowok, soalnya kita cowok-cowok tuh SMP jarang mikir pacar. Kalau saya zaman saya main layangan. Gobak sodor itu ya. SMA baru. Kalau cowok biasanya pas kuliah di situ. Kalau yang cewek ini SMP udah mulai lirik-lirik kakak kelas SMA. Lucu. Setelah kau jadian kau jarang pelayanan. Iya kok sorry aku banyak tugas. Tugas kelompok. Tahu-tahu nggak pernah pelayanan, tahu-tahu hilang. Ya. Sebenarnya itulah yang iblis mau curi. Hubungan kita dengan Tuhan. Jadi Filipi 4 ayat yang ke-6. Oh gitu ya. Lagi ya. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang iblis mau curi ada kata doa di sana. Kenapa? Karena tanpa doa kita nggak bisa minta apa-apa, kita tidak bisa dapat apa-apa daripada Tuhan. Dari awal penciptaan manusia dan manusia jatuh, yang dicuri oleh iblis adalah relationship-nya Adam Hawa dengan Tuhan. Sehingga mereka terpisahkan. Saudara lihat. Ketika Hawa digodain sama iblis. Kalau orang Batak bilang bolis. Saya orang Jawa bukan orang Batak. Nanti bilang orang Batak lagi. Dan dia putar ayat. Diputar balikan, ditwist. Kamu gak boleh makan buah ini bukan? Taman ini kan? Gak boleh makan semuanya. Buah dalam taman ini bukan? Enggak, ayatnya sebelumnya bilang kamu boleh makan semuanya. Cuma satu yang gak boleh. Diputar balik iblis, kamu gak boleh. Lalu Hawa mulai tergoda makan kasih suaminya Adam. Lalu disitulah Adam sadar. Dan dia takut. Ketika Tuhan melangkah. Bayangin derap langkah Tuhan aja dia bisa dengar. Bagaimana kurang intim seperti apa coba. Derap langkah Tuhan dia dengar. Dan akhirnya dia harus diusir dari Taman Eden. Terpisahlah di situ. Disitulah rusak relationship-nya antara manusia dengan Tuhan. Itulah yang iblis suka. Iblis itu kalau kasih kita masalah besar. Dia tahu kita langsung berdoa kepada Tuhan. Langsung rajin ke gereja. Doa puasa. Tapi ketika masalahnya selesai diberkati. Waduh. Banyak ini di Jogja di sana. Di sini gak ada lah. Ada misalnya keluarga gitu. Wah masalah besar. Dari doa puasa. Sampai gak ada pertemuan doa pun datang buat doa. Tapi ketika sudah ditolong, diberkati, sudah lupa doa puasa. Ya, ini iblis curi jam-jam doa kita. Tantangan kalian lebih berat daripada tantangan saya dulu. Saya SMA nggak ada HP, sorry. Saya kuliah pun masih belum ada HP. Waduh, tua banget dong, iya. Tantangan kalian, apalagi kalau notifikasi dihidupin, waduh. Apalagi yang baru jadian, aduh lebih berat. Awalnya memang kita doa bareng ya. Sebelum bobo, waduh. Awalnya, lama-lama. Kalau belum waktunya ya. Kalau sudah waktunya go ahead. Kapan waktunya? Kira-kira. Boleh pacaran. Boleh punya, sebenarnya bukan pacaran sih, komitmen lah yang paling enak. Kalau pacaran itu gak ada loh. Komitmen. Komitmen itu artinya saya tahu kamu punya perasaan sama saya, kamu juga tahu saya punya perasaan sama kamu. Masing-masing tahu sehingga menjaga perasaannya. Sehingga ketika foto sama lain jenis, dia juga sudah mulai jaga jarak. Ya, jangan kegatelan foto sini. Saya pernah tegur salah satu youth di gereja sebelumnya. Karena setiap foto sama cewek dia rangkul. Saya panggil. Lalu alasannya apa? Dia kan adik kandung dalam Tuhan. Adik kandung dalam Tuhan. Mana ada ayatnya adik kandung dalam hutan? Dalam hutan. Tuhan kok hutan sih? Adik kandung dalam Tuhan. Mana ada ayatnya? Terus dia berdalih pakai. Waktu Tuhan Yesus disalib dia bilang sama Yohanes. Yohanes inilah ibumu. Dan ibu inilah anakmu. Itu bapak. Itu ibu sama anak.
Ini bukan saudara kandung. Kalau modus-modus aja, nggak usah pakai ayat lah. Sampai waktu komselnya multiplikasi, ceweknya ini nggak boleh pindah untuk multiplikasi. Harus di situ sama dia. Ferguson. Tidak semudah itu. Kamu berhadapan sama saya. Itulah sulitnya jadi bapak gembala ya, jadi youth pastor. Anak orang lo ngapain juga gue urusin ya kan? Lu mau pacaran, mau belangsak juga terserah sebenarnya sih. Tapi tanggung jawab yang Tuhan berikan sama youth pastor, sama pemimpin itu nggak main-main. Kita tuh sedih banget loh kalau ngelihat anak-anak muda yang kita pimpin atau yang Tuhan percayakan. Mereka miss target, harusnya dia tuh tepat pada sasaran. Tapi itu ya tadi ya, kapan lagi ada koko-koko ganteng naksir aku kak? Atau ada ya kan, ada noni cantik naksir aku kapan lagi? Karena saya juga pernah dulu yang seperti itu. Kapan lagi ada cewek cantik naksir saya? Seumur-umur. Awal saya pacaran sama orang Jepang. Anak Tuhan lagi. Ya kan? Anak Tuhan jarang. Anak orang Jepang anak Tuhan jarang. Bahasanya ngelek terus kita. Makanya kita gak pernah berantem. Soalnya gak ngerti. Ngomong apa sih? Si ngerti pokoknya teru gitu aja ya. Tapi karena bukan dari Tuhan, ya sudah. Engkau di sana, aku di sini. Kita berpisah di bandara akhirnya. Karena ongkos ke sana lebih jauh dan lebih mahal. Kalau film zaman dulu, zamannya Pastor Welly mungkin ya. Cintaku berat di ongkos. Dia terus yang datangin ke sini. Akhirnya kita putus. Diputus enak apa enggak rasanya? Karena awalnya bilang, "Dah Tuhan kapan lagi?" Itu kan bukan tujuan Tuhan untuk kita punya pasangan. Kapan lagi? Aji mumpung gak bisa. Di bandara atau ya sudah kita berdoa, Tuhan kalau memang rencana Tuhan ya dia kembali, dia juga bisa melayani Tuhan, saya juga bisa melayani Tuhan. Selesai, amin. Pas amin, tahu-tahu air mata, saya juga bingung, kok aku nangis. Di sini kayak ada yang diambil, wah tambah kejer nangisnya. Saya bilang, "Okay, I'm go to toilet and cry there." "No, you stay here." Matang saya bilang. Dilihatin orang zaman 2003 bandara itu masih buat masuk yang mengantarnya. Bayar 50.000 masuk. Nangis di situ dilihatin orang kan malu ya. Oh gini rasanya ya nangis karena cinta. Tapi lega. Ya. Saya langsung komitmen Tuhan. Udahlah. Jangan pacaran dulu 2 tahun. Gak sampai 2 tahun, 2 bulan. Temu lagi. Alasannya gini. Ya sudahlah. Kalau ada yang pacaran alasannya ini ya. Atau jalaninnya cuma gini. Kita jalanin aja dulu. Dia gak punya visi. Jangan. Jalanin kemana? Gitu tanya. Jalanin kemana? Akhirnya putus lagi. Yang Jepang putus. Dari saya langsung menikah. Yang kedua orang Surabaya. Pendoa syafaat. Putus sama saya 2 minggu. Dia jadian sama orang lain. 2 bulan dia tunangan. Aduh hancur lagi. Saya bilang Tuhan tak kunci hatiku ya. Tuhan sing nyekel kunci nih. Nanti Tuhan buka kalau sudah waktunya dan orangnya dari Tuhan. Udah titik, saya gak mau jadi batu loncatan lagi. Bayangin sama habis dari saya terus mereka menikah. Harusnya suaminya bayar royalti sama saya. Lu enak aja lu gitu kan. Yang Jepang datang ke Indonesia, dia terima pemulihan, didoakan pelepasan karena punya kepahitan sama cowok. Setelah itu menikah. Yang kedua juga gitu, setelah itu menikah. Tuhan saya gak mau jadi batu loncatan lagi. Yang ketiga harus menikah dengan saya. Kayak saya doanya gitu, Tuhan kunci, Tuhan pegang kuncinya. Kalau saya yang pegang kadang hilang malah gak bisa dibuka hatinya kan. Bingung, banyak yang gak pernah punya cewek lu. Masih lurus kan gitu. Bahaya kan, dari Tuhan yang pegang ya. Kalau saya pegang, jangan kunci hati, kunci motor aja. Banyak sering lupanya ya. Kayak yang sekarang, hatinya jangan buru-buru dibuka ya. Hero Surabaya ya. Jangan buru-buru kunci, jangan titip temennya, jangan dibuang juga. Dibuang gini, ntar dipungut orang, bahaya ya. Antara Tuhan. Coba main di G bro. Kau terindah, kan selalu terindah.
Berarti kamu senior pasti. Karena yang lain nggak ngerti lagunya. Ya, lagi deh. Kau terindah, kan selalu terindah, Yesus Tuhanku, pemilik hidupku. Kau terindah, nanti cari ya. Kan selalu terindah, Yesus Tuhanku, kan selalu pujimu. Endingnya yang gini. Kau pemilik hatiku. Judulnya Kau Pemilik Hatiku. Cuma memang beda generasi kita ya. Sorry ya, nge-lag sedikit ya. Aku bingung lagu kalian apa sih? Saya cari-cari itu gak nemu ya. Bahasa Korea aku gak ngerti belas ya. Ya. Sorry ini belum masuk slide. Dan yang dikasih satu slogan yang luar biasa. Teman-teman Heroes kasih gini. A prayer moves the heaven and the earth. Wow. Doa menggerakkan sorga dan juga bumi. Tapi doa yang seperti apa? Kalau doa itu kita naikkan hanya untuk memuaskan keinginan kita, saya rasa jawaban tidak dari Tuhan itu menyelamatkan hidup kita. Itulah sebabnya yang Jepang itu gak jadi. Itu menyelamatkan hidup saya. Yang pendosa Fat juga tidak jadi. Jadi jangan karena dia pelayanan saudara mikir bahwa itu dari Tuhan. Belum tentu. Ya. Tapi doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan itulah yang pasti akan terjadi. Amin. Makanya doa Bapa kami kan, ya, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kerajaannya Tuhan yang paling utama. Bukan kerajaannya kita. Kerajaannya kita itu apa? Ya keinginan kita, ego kita. Ayat terpendek dari perjanjian baru sampai perjanjian 5 ada di 1 Tesalonika berapa? 5 ayat 17 harusnya. Itu kurang saya. Saya yang salah. 1 Tesalonika ayat 17. Ya. Pray without ceasing. Tetapi di bahasa Indonesia dikatakan tetaplah diputus. Oke. Baru jadian. Malah harus kenceng doanya kalau baru jadian, ya. Supaya tidak tergoda dia gitu kan. Dan yang lain amin lagi. Ada uang? Yes, gak ada uang. Tetaplah berdoa. Jadi ini gak ada kondisi tertentu, dikatakan tetaplah berdoa, mau apapun yang terjadi tetaplah berdoa. Sekarang kita nyanyi itu gampang aja ya. Ya Yesus baik. Gampang kalau ada duit ya kan. Itu di mana ya bro? Coba ya. G kali ya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ada uang. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Itu kalau anak kos-kosan ya kan. Di Jogja nih, di sini nggak ada. Yang kos-kosan ada di sini? Ada? Angkat tangan kos-kosan. Masih ada uang makan? Oh, masih liburan santai ya. Sudah masuk akhir bulan, kiriman belum datang. Jogja ini. Mau makan gak ada uang, ku kan tetap memuji Tuhan. Ya Yesus baik semuanya, ya Yesus baik lagi-lagi, ya Yesus baik, dia baik buat saya. Sudah pacaran 5 tahun. Oh salah, 5 tahun sudah pacaran. Tahu-tahu diputuskan. Lihat story dia jalan sama temanku, kan tetap memuji Tuhan. Ya Yesus baik, haleluya. Yang benar. Dia baik buat saya. Semester akhir nih. Judul skripsi ditolak terus. Semangat udah mau putus.
Aku ingat aku punya Yesus, ku kan tetap memuji Tuhan. Semuanya, iya, Yesus baik, haleluya. Haleluya. Dia baik buat saya. Haleluya. Next slide. Ketika doa menjadi gaya hidup kita, akan lebih peka terhadap kehendak Tuhan. Jadi ketika doa itu jadi gaya hidup, kita akan menjadi lebih peka terhadap kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Dan lebih kuat dalam menghadapi tantangan. Inilah yang iblis mau, supaya apa? Kita nggak ngerti kehendak Tuhan, sehingga kita asal jalan. Dan ketika asal jalan kita jatuh. Dan ketika kita jatuh nggak segampang waktu kita menjalani firman Tuhan. Firman Tuhan itu kita jalani banyak tantangan, ya benar. Tapi nggak seberat ketika kita jatuh. Itu iblis suka banget. Udah jatuh, awalnya waktu mau membuat dosa, iblis bilang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa bro, banyak hamba Tuhan jatuh, nggak apa-apa. Kamu pendeta aja bukan, jadi wajar lah kalau kamu jatuh. Waktu kita jatuh, dia hakimi kita. Kamu nggak layak pelayanan. Percuma kamu worship leader tapi kamu begini. Percuma kamu, apapun itu pelayanan kita. Dia bilang percuma. Loh tadi bilangnya nggak apa-apa. Dasar iblis. Dia memang penipu. Kita terus ditekan supaya kita nggak pelayanan lagi. Makanya jangan tidak berdoa. Senggol kiri kanan. Ayo doa. Nice. Pertemuan doa hero setiap hari apa, Pastor? Wow. Wow. Keren. Rajin datang semua. Lumayan. Lumayan, Pastor baik banget loh. Lumayan. Haleluya ya. Jadi doa itu bukan cuma sekedar, saudara, bukan sekedar rutinitas, tapi harus menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita. Yang pertama, prayer is a constant relationship, not a routine. Saudara pernah nggak misalnya datang ketemu sama bapak ibu itu cuma rutinitas. Salam Mi, lapor Mi, sekolah semua beres, duitnya belum. Ketemu cuma gitu dok, nggak ada sharing ngobrol, nggak mungkin. It's not a relationship, bukan itu. Sama ketemu Tuhan datang ngapain? Kok aku masih jomblo? Jangan bilang jomblo, single. Ya, single itu keputusan. Jomblo itu nasib. Ya, single. Yang terbaik itu memang gak gampang. Makanya Tuhan pilihkan yang terbaik buat kita. Amin. Nanti kalau ada waktunya, sudah. Langsung calon mertua setuju, kakak adik semuanya setuju karena dari Tuhan. Amin. Kalau nggak setuju, doain, doa keliling rumahnya. Haleluya, haleluya. Just joke ya. It's about living in communion with God throughout the day, not just during special time. Jadi jangan cuma doa waktu di gereja. Bahkan di motor, di mobil. Kadang di situ, di momen-momen yang nggak tertebak lah, unpredictable, tahu-tahu bisa ngerasain hadirat Tuhan. Karena kita buka hati terus sama Tuhan. Disitulah kita dapat jamahan Tuhan, bahkan kita dapat suara Tuhan di sana. Tahu-tahu lagi out of nowhere ya, lagi nyetir, denger lagu rohani. Terus dia bilang, jangan nyerah ya nak. Langsung. That's a relationship. Pernah gak ditanya kabar sama teman dekat yang dalam pelayanan, yang mungkin dia gak tahu masalah kita, tahu-tahu dia bilang gini, tetap kuat ya kamu ya. Wih, itu rasanya. That's a sister and brother for in Christ. Jangan cuma ngajak pelayanan aja, jangan cuma ngajak hangout aja, main gini-gini. Tapi bawa doa setiap teman-teman kita, kiri kanan depan belakang, teman pelayanan kita bawa doa. Sampai sekarang saya masih tulis itu. Ada karton hitam di rumah punya anak saya buat prakarya. Nganggur saya pakai. Saya tulis nama satu-satu anak-anak yang memang ada terlibat dalam pelayanan. Saya tulis. Supaya apa? Supaya saya tempel di pintu supaya saya keluar saya ingat
Ada orang-orang yang perlu saya doakan. Disitulah terjadi, saya percaya, mujizat kebangunan rohani. Yang kedua, a heart that always turns to God. Hati yang selalu memandang Tuhan. Apapun yang terjadi yang dipandang Tuhan. Bukan masalahnya tetapi Tuhan. Bukan berkatnya tetapi Tuhan. To pray without ceasing means our first response in every situation to seek God. Oh, aku dapat masalah ini supaya aku lebih dekat lagi dengan Tuhan. 2023, mama mertua saya Februari dipanggil Tuhan. September mama kandung saya dipanggil Tuhan. Saya pikir itu sudah masalah terberat dalam hidup saya. 2023, masuk 2024. Jeng jeng. Terima kasih Tuhan. Rasanya beban itu udah lepas semua. Tapi masuk bulan April. Besoknya Lebaran. Jadi hari ini kayak mau malam takbiran gitu. Istri saya kerja di Solo, dia harus masuk karena dia Nasrani, jadi dia yang harus take over. Kakinya keplecok di daerah di stasiun Solo itu, patah. Masih lama, 10 menit masih lama. Patah, lalu saya harus antar jemput setiap hari bulan itu, bulan April sampai bulan Mei. Lalu tanggal 8 Mei, lari libur Waisak, tiba-tiba tangannya buat ngangkat gelas nggak kuat. Tahu-tahu turun, lemes. Singkat cerita kena serangan stroke. Di situ buat saya, tapi saya tahu bahwa ini maksud Tuhan. Di mana saya belajar untuk terus memandang kepada Kristus. Bukan kepada masalah. Tapi kepada Tuhan. Berat sampai sekarang pun berat. Karena saya harus bantu istri saya terapi untuk pemulihan. Sebelah kirinya. Tapi kalau kita memandang pada Kristus, gak kerasa hari demi hari sudah dilewati. Dan mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan. Memang yang nggak terlalu signifikan, tetapi terus ada progres. Bayangkan kalau saya tidak memandang pada Tuhan, kekuatan dari mana yang bisa menopang saya? Nggak ada. Yang ketiga, prayer reflects our depends on God. Continual prayer show we trust in God's strength and not our own. Jadi bukan karena kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan yang menopang kita sampai saat ini. Jadi ketika kita berdoa itu membuktikan bahwa setiap kita mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan kita. Berdoa itu menunjukkan bahwa Tuhan, aku tuh gak bisa loh hidup tanpamu Tuhan. Tuhan, aku gak bisa kalau aku berjalan sendirian. Melalui doa itulah kita nyatakan. Bahkan dengan ucapan syukur. Nyatakanlah melalui doa lihat ucapan syukur. Tuhan terima kasih. Sampai saat ini Engkau berikan aku kekuatan. Sampai saat ini aku masih bisa melayani Tuhan. Jadi doa itu bukan untuk nyogok Tuhan. Untuk memaksakan kehendak kita sama Tuhan. Bukan. Tapi supaya kita ini loh. Terus bergantung sama Tuhan. Yang keempat, prayer can happen anytime, anywhere tadi saya bilang. Mau dimanapun. We can pray while we walking, driving, thinking, or even in silence. God hear our heart yang tadi loh. Kadang kita gak mengucapkan apa-apa dengan kata-kata kita. Tapi kita, dalam hati kita menjerit sama Tuhan. Sering ya. Tuhan aku tuh udah gak kuat Tuhan Yesus. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan mendengar. Dimanapun.
Jebret nah masalah. Tuhan, tolong. Tuhan dulu saudara. Jangan cari pastornya dulu. Pastor after, minta nasihat. Tapi pertama cari Tuhan. Amin. Jangan chat GPT. Ketika menghadapi masalah. Jangan, tanya Tuhan. Saya percaya teman-teman semua punya Roh Kudus, amin. Roh Kudus itulah Parakletos yang menguatkan kita melewati banyak hal. Yang kelima, it builds spiritual sensitivity. Faktor U gini nih ya. Makanya sering ada banyak anak muda jatuh dalam dosa. Kenapa? Ini loh. Nggak sensitif sama suara Tuhan. Makanya banyak yang, Kak gimana sih? Atau kok caranya dengar suara Tuhan gimana? Gimana mau dengar, kamu doa aja nggak pernah kok. Mau dengar suara Tuhan. Setia berdoa dulu. Mau enak nggak enak, mau rasanya ngangkat atau nggak ngangkat, doa. Ada di sini tadi doa nggak ngangkat, saya angkat bisa. Kursinya angkat. Jadi kalau teman-teman lagi berdoa, lagi nyembah rasanya nggak ngangkat, bukan salah WL pemain musiknya, saudara-saudara yang salah sendiri. Ah iki WL gak ngangkat, WL iki mesti. Bilang sama saya next time, kok nggak ngangkat? Saya angkat nanti. Gua sisa nih. Kenapa? Ya jarang berdoa, jarang membangun. Jarang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan sehingga apa? Ketika dalam perkumpulan doa ya tolah-toleh saudara. Gak ngerti apa-apa. Tapi kalau udah bangun jam doanya dia punya sensitivity ini. Tuh kan gak belibet kan. Langsung connect. Bahkan di jam-jam doa pribadinya baru bilang. Haleluya Tuhan. Wah. Oh Tuhan terima kasih. Sometimes we not say anything in words. Only in our heart. We just say thank you Lord. Dalam hati. Thank you Lord. And we can feel the spirit. Tapi kalau tidak membangun, waduh. Kita seperti berjalan tanpa pimpinan itu gak enak. Kayak orang nyasar. Jadi sempat saya di depan ke orang nyasar, saya gak kenal siapa-siapa. Siapa ya ini? Cuek aja tapi. Apalagi kalau hidup kita tanpa Roh Kudus. Kita ini di bumi ini seperti orang asing firman Tuhan katakan. Kita gak punya siapa-siapa sebenarnya selain Tuhan. Kenapa saya bilang kita gak punya siapa? Suatu saat kita akan ditinggal sama mami papi kita. Suatu saat kita akan ditinggal juga sama anak kita, suami kita, istri kita. Jadi kita sebenarnya gak punya siapa-siapa, kita cuma punya Tuhan. Nah kalau kita cuma punya Tuhan terus kita tinggalin, mau hidup seperti apa? Gak bisa. 2 Tawari 20 ayat 3. Yosafat menjadi takut. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yosafat menjadi takut. Kenapa menjadi takut? Karena ada 3 bangsa datang menyerbu seperti lautan pasir. Pasir di laut, kenapa lautan pasir? Seperti pasir di laut. Menyerang Yehuda, bukan Israel, Yehuda. Jadi itu sudah terpisah, cuma 1 suku. Diserang sama 3 suku bangsa. Jadi takut itu is okay takut. But what next? Takut di situ terus koma. Ya kan? Lalu mengambil apa? Keputusan untuk mencari Tuhan. Ketika engkau takut ada pergumulan, ada masalah, apa yang menjadi keputusanmu selanjutnya? Mencari Tuhan. Haleluya. Ketika engkau mencari Tuhan, ketika engkau tetap connected dengan Tuhan, berdoa, ayat-ayat selanjutnya di situ dikatakan yang berperang adalah Tuhan, bukan engkau. Lalu Yosafat mengatur pasukannya yang paling depan, worship leader sama singer. Bayangin perang penyanyi yang suruh maju duluan. Yang megang senjata di belakangnya. Ayo lo, mati lo abis ini lo. Yang di belakang bawa senjata, yang depan worship leader nggak biasa perang kan. Yang di bawah senjata.
Bisa kebayang Indonesia diserang ya, Australia, India, Cina misalnya gitu ya, diserang 3 bangsa itu. Yang suruh maju penyanyi-penyanyi biduan dangdut gitu. Mereka nggak pernah perang, disuruh nyanyi joget. Tapi disitulah makanya lagu ini ditulis lagu yang This is how I fight my battle. This is how I fight my battle. This is how I fight my battle. This how it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Kalau kita terus connected sama Tuhan, kelihatannya masalah itu yang menang sama kita. Masalah yang mengepung kita, padahal itu kebalikannya. Justru yang masalah itu sedang ada dalam masalah. Karena dikepung sama hadirat Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan pernah gak berdoa. Ini saya lagi khotbahin saya juga loh. Jangan pikir yang sudah khotbah pelayanan itu doanya. Enggak saudara. Kadang karena terlalu sering menggampangkan. Enggak, itu yang lagi dibangun sama Tuhan. Lah kok saya dapat tema kayak gini juga. Haleluya. Untuk mengingatkan saya untuk terus connected sama Tuhan. 1 Samuel 30 ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Hal-hal yang seperti itu saudara, ketika Daud menghadapi masalah langsung tanya Tuhan. Saya harap teman-teman Hero Surabaya juga lakukan hal yang seperti ini. Tanya Tuhan. Tapi jangan terlalu banyak nanya sih ya. Maksudnya gini loh, ada hal-hal yang gak perlu tanya karena kita dikasih hikmat sama Tuhan. Ya gak usah ditanya. Kayak tadi, pacaran lain iman boleh gak kak? Gak usah ditanya itu. Udah jelas gak boleh. Tapi saya bisa bawa dia kepada Tuhan. Udahlah itu udah zaman karir, udah ada yang kayak gitu. Coba-coba dia yang dibawa. Seadat singkat jadinya. Jadi nggak usah sok heroes lah, tapi jadi hero sesungguhnya. Amin. Jangan jadi sok heroes itu nggak ada apa, tapi jadi hero sesungguhnya. Hero sesungguhnya itu berani bilang tidak untuk setiap yang bukan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Ya. Kalau ada sini yang sudah pacaran, lalu kokonya minta dicium atau minta ciuman gitu kan, ajak ke Jogja. Loh, kenapa? Bawa ke Malioboro, suruh dia cium kuda dulu. Kalau dia sudah mahir cium kuda, bis itu step dia nanti. Jangan. Say no. Ya. Satu Samuel 1 ayat 15. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan, bukan di sosial media, tetapi di hadapan Tuhan. Amin. Berarti gak boleh update status? Boleh. Tapi jangan curhat. Curhatnya di hadapan Tuhan. Sesakit apapun, hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Amin. Curhat sama teman ember. Cok bilang siapa-siapa ya. Pokoknya bener loh, cok bilang loh ya. Tahu-tahu sudah kesebar. Karena yang temannya bilang, cok bilang ambil siapa-siapa. Dia itu habis putus. Gara-gara ini loh. Wah, pertemanan rusak kayak gitu ya kan. Mending gak usah curhat. Kalau yang memang gak terpercaya, kecuali sama pastor ya. Karena memang harus. Supaya apa? Supaya kita bisa terus kontrol. Memayungi diri kalian. Yang terakhir, boleh kita bangkit berdiri. Malam hari ini mulai praktek curhat sama Tuhan ya. Tuhan, tadi aku pelayanan sebel loh, aku ambil iki loh Tuhan. Aku wis lakokno sing apik loh, masih nyinyir gitu kan. Curhat sama Tuhan. Jangan update status. Ngomong tok gampang. Orang lain yang gak ikut-ikutan, kayaknya ini nyindir aku. Dibalas lagi. Udah sindir-sindiran padahal bukan sama dia.
Curhatnya sama Tuhan. Amin. Sama Tuhan. Untuk terus connected. Kenapa? Itulah kekuatan kita dalam doa. Kalau masing-masing punya kekuatan doa yang luar biasa. Teman-teman punya power dalam doa. Gak nunggu kelamaan 3-2 tahun. Dalam 1 tahun ke depan. Akan ada banyak jiwa yang kau akan bawa melalui kehidupanmu. Kenapa? Karena kau kan terus digerakkan untuk berdoa. Orang-orang teman-temanmu yang terhilang yang kadang curhat sama kamu. Cuma buat rungok notok gak didoain. Oh cerek. Aku tuh lagi susah gini-gini. Oh iya. Kasihan ya kamu ya. Kasihan. Jangan. Itu kesempatan untuk kita mendoakan. Boleh gak aku doain tapi pakai cara Kristen. Puji Tuhan kalau dia udah Kristen. Aku doain kamu ya. Percayalah ketika kalian berdoa. Kau sedang menurunkan ya kerajaan Tuhan. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Makanya ketika engkau berdoa kerajaan Tuhan turun dalam hatinya dan pikirannya. Dia ngerasa damai. Besok-besok dia akan minta didoain terus. Is kesuwen melu aku nang gereja yuk. Gitu. Ikut. 1 orang bawa 1. Ini ada berapa nih? 100 ya. Tahun depan 1 orang bawa 1 ada 100 bawa berapa jadinya? 200 bawa orang lagi tahun depannya ada berapa? 400 multiplikasi terjadi. 400 tahun depan bawa berapa? Enggak cukup Bigi Wisan. 800 cukup besar? Enggak cukup. Gara-gara hero sih. Wah, sampai sana bisa dilebar lagi. Bisa. Ya. Asal ada satu-satu setiap kalian punya hati yang berdoa. Karena tidak akan ada pernah kebangunan rohani tanpa doa. Elia berdoa, api turun. Amin. Tuhan Yesus lo doa. Yang terakhir nih. Lukas 6 ayat 12 sampai 13. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan apa? Ia perlu nih ada doa semalam-malaman. Doa semalam ceria. Jangan semalam suntuk ya. Habis doa suntuk nanti ya. Semalam-malam ia berdoa kepada Elohim. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul. Tuhan Yesus saja mau milih murid-muridnya berdoa. Lah kalian mungkin ya. Karena sudah terbiasa pelayanan gak pakai doa. Oh sakti kira. Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus ini berdoa. 12 murid. Satunya Yudas lagi. Apa nasib kita yang gak berdoa? Waduh. Jangan sampai tidak berdoa. Malam hari ini kita mau pulang nanti praktekkan. Jangan pegang apapun. Masuk kamar. Gak usah lama-lama 5 menit aja. Karena buat Tuhan bukan soal lama atau sebentarnya. Kak tapi kan ada ayatnya itu. Tidak sanggup engkau berjaga-jaga 1 jam. 1 jam itu standar buat manusia. Angka paling kecil 1. Jadi Tuhan sebenarnya minta bukan yang di luar kekuatan manusia. Kalau engkau sanggup 5, Kak aku cuma bisa. Tuhan aku cuma bisa 1 menit. It's okay, tapi engkau datang dengan kerinduan. 1 menit itu engkau bersyukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih engkau baik sekali Tuhan. Wow, itu 1 menit yang mengubahkan hidupmu. Bahkan 1 menit yang menopang kehidupanmu ke depan. Ketika engkau datang dengan kerinduan. Tapi engkau datang berdoa di gereja dimanapun 2 jam, 1 jam tapi tanpa kerinduan. Gak kedengeran. Itu cuma seperti lip sync aja, gak kedengeran. Tapi sekalipun cuma 1 menit, 5 menit. Ketika engkau datang 1 menit mengucap syukur. Gak kerasa udah lewat 10 menit. Tapi mau meninggalkan ruang doa. Tapi kok rasanya mau meninggalkan istilahnya mau amin gitu ya. Di kamar kalian mungkin mau amin, tapi kok rasanya hati ini pengen terus berdoa. Kalian lanjut. Gak kerasa 1 jam, 2 jam kalian berdoa. Hati Tuhan dicurahkan dalam kehidupanmu. Ketika ada hati Tuhan curahkan dalam kehidupanmu. Engkau berjalan bukan lagi seperti anak muda yang biasa. Tapi engkau berjalan penuh dengan kuasa. Amin. Tahu-tahu ada teman-temanmu yang datang minta didoain. Tapi kok aku gak bisa doain teman-teman? Enggak apa-apa, bawa ke sini pas jam doa itu tadi. Hari Selasa,
Rabu datang, doain. Ini Pastor Welly sama Pastor Veve yang doain. Kamu bawa jiwa aja. Tapi kalau kamu punya hati yang berdoa itu nanti pelan-pelan Tuhan akan bawa. Amin. Karena dalam kehidupan kalian itu ada mujizat Tuhan. Amin. Coba buka kedua tangannya. Nah, lihat dua tangan itu. Itulah tangan-tangan yang mengerjakan mujizat Tuhan. Jangan ragu untuk menumpangkan tangan atas orang sakit. Jangan ragu menumpangkan buat teman-teman mereka yang remuk hatinya. Jangan ragu untuk berdoa untuk mereka yang terhilang. Jangan ragu menumpangkan tangan buat setiap orang yang membutuhkan Tuhan yang terhilang. Kenapa? Karena di situ melalui tanganmu mujizat Tuhan dinyatakan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh Jesus, Jesus. Kiara lara moraya siakara lama yara lama yara lama yara lama yara mo. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. All about you. Oh, Jesus. For the thing I made it. All about you. I'm coming back. Ooh, yeah, la, 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 mo, say, la, 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 mo. It's all about you. I'm sorry, Lord. Things I made it. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. All about you. I'm sorry, Lord. It's all about you.
It's all about you. It's all about you. All about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. And it's all about you, Jesus. It's all about you. 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 It's all about you, Jesus. Jangan takut. Melangkah It's all saja. about Melangkah you. saja. In the name of Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. All about you. It's all about you. It's all about You, Jesus. Video yang saya kirim bisa ditampilkan sebentar. Jadi saya punya kebiasaan sama anak saya biasanya naik sepeda ke Malioboro. Awal dia belajar sepeda itu waktu pandemi umur 5 tahun. Saya ajarin dia bisa bersepeda, lalu dia sudah mulai bisa roda 2. Lalu saya ajak untuk ke Malioboro. Lumayan jauh kalau untuk dia. Saya akan jelaskan apa itu connected dan berdoa. Sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku, kau jadikan biji matamu. Lampu bisa diredupkan sebentar. Saya mau jelasin. Tetap main lagu yang tadi. Lalu perjalanan ke Malioboro, ada jalan tanjakan, kadang jalan datar. Sering dia bilang, papi push. Dia nggak kuat lagi genjot untuk mengayuh sepedanya. As a father, saya nggak perlu disuruh lagi sebenarnya. Dan saya tidak perlu berpikir panjang untuk dorong anak saya. Ketika dia minta papi push. Bahkan sekalipun dia minta dorong dari awal sampai kita pulang lagi, saya akan terus dorong dia. Simple, dia cuma bilang papi push. Kebayang kalau saya nggak mau dorong dia pulang, saya nggak mau anak saya gantung sama istri saya. Simple aja sama Tuhan. Kau capek dalam pelayanan, kau capek dalam hidupmu. Kau capek dengan semua yang ada dalam hidupmu. Go into your private room with God. Have a time alone with God. Maybe you can just say, Papi, push me. I'm so tired. Disitulah kekuatan Tuhan turun dalam kehidupan kita. Mari datang sama Tuhan bukan dengan kekuatan kehebatan kita. Mungkin saat ini kita mau datang dengan semua kelemahan, kejatuhan, keterpurukan kita. Sebab Dia Bapa kita yang gak ngelihat kelemahan kita. Untuk dorong anak saya gak perlu ngelihat kelemahan dan mengoreksi dia banyak-banyak. Enggak, saya cukup dorong aja. Karena dia anak saya. And we have Father in heaven who love us. Tuhan gak akan menahan kasihnya buat setiap kita. You just say, Papi push. Karena dia papa kita, dia papi kita. Mari buka kedua tangan kita semuanya. Yes Lord. And it's all about you Lord God. We want to coming back. The heart of worship. Because we need you. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang saat ini berjalan dalam keletihan,
Bahkan kalau ada beberapa anak-anakmu yang tidak sanggup melangkah lagi dalam kehidupan mereka, Tuhan, angkat mereka kembali Tuhan. Sama seperti saya mendorong anak saya selamat sampai di rumah. Saya jaga dia supaya gimana caranya tidak diserempet mobil atau motor. Saya pastikan dia pulang dengan selamat. Demikian juga Tuhan, dia akan pastikan engkau sampai visi yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu itu digenapi. Hamba-Mu selesai menyampaikan dan menjadi isi hatimu Tuhan. Kau yang terus bekerja buat anak-anakmu Hero Surabaya ini Tuhan, mengerjakan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan mereka. Sekalipun di tengah keterpurukan mereka, sekalipun tengah kelemahan, kejatuhan mereka Tuhan, Engkau tetap mengerjakan perkara ajaib, perkara yang hebat dalam kehidupan mereka. Sehingga bukan lagi mereka yang terlihat hebat, tetapi Yesus dalam kehidupan mereka yang terhebat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mendapatkan kekuatan baru, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa, haleluya. Wow, kita berikan thank you untuk Pastor Andre. Yuk sambil kita masih tetap berdiri, kita sudah menerima berkat dari Pastor Andre. Kita mau memberikan berkat kembali kepada Pastor Andre. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Bapak atas firman-Mu yang sangat dahsyat, sangat menguatkan kami. Bahwa kekuatan kami bukan dari kami atau dari siapapun. Hanya dari Engkau saja, dan kekuatan itu hanya melalui doa kami. Kami terus mau Engkau ingatkan ya Yesus. Kami mengucap syukur Kau telah mengutus Pastor Andre kepada kami Heroes di Surabaya untuk memberitakan firman-Mu. Kami yakin dan percaya itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami juga mau memberkati Pastor Andre, pelayanannya, keluarganya. Kalaupun sebentar lagi dia akan kembali ke Jogja, Kau berkati perjalanannya Bapak. Kami berdoa khususnya untuk istri Pastor Andre yang sedang mengalami sakit. Kami yakin dan percaya bilur-biru Yesus telah menyembuhkan. Dengan segala dokter, segala treatment sudah yang terbaik yang akan dia terima. Kami ucap syukur ya Bapak. Terima kasih Yesus. Juga saat yang terbaik untuk kami memberikan taburan kami di rumah Tuhan ya Bapak. Kami yakin dan percaya taburan itu akan membesarkan kerajaan-Mu di Heroes Surabaya ini. Terima kasih Yesus, kami sudah siap untuk menabur, katakan amin. Yo guys, bocah mager-mager, yuk gabung sama kita di Anti Mager setiap hari Senin jam 5 sampai jam 8. Oke? Persembahan semakin mudah melalui sistem persembahan cashless. Berikan persembahan saudara melalui aplikasi pembayaran online, atau saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening BCA Gereja YHS Surabaya di 088 858 9000 atas nama Gereja YHS. Teruslah dukung kami dalam melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Yesus. Yesua HaMashiach, bless you. Shalom Heroes, gimana? Firman Tuhannya terberkati? Angkat tangannya dong. Ya. Oke, yuk tolong nyalakan lampunya dulu. Saya mau melihat anak-anak baru nih. Yes. Yuk yang baru tolong berdiri ya. Tolong berdiri ini. Ya. Yuk sama-sama kita selamatin. 1, 2, 3. Welcome to Heroes Family. Yeay. Oke. Oke, yuk sama-sama kita bangkit berdiri, yuk kita maju ke depan. Yuk. Yuk. Time is money guys. Ayo mana ini yang kemarin ini ya? Ayo tangannya ke atas kok. 365 hari berjalan bersamamu, melewati
Yesus sungguh baik, Yesus sangat baik, Yesus teramat baik bagiku. Sungguh bersyukur buat kasih setiamu. Bersyukur kau baik bagiku. Heroes mana suaranya? 365 hari kau pelihara hidupku. Kasih hari pun kekurangan aku. Anugerahmu berlimpah dalam hidupku. Semuanya jempolnya di atas. Yesus sungguh baik, Yesus sangat baik, Yesus teramat baik bagiku. Sungguh bersyukur buat kasih setiamu. Bersyukur kau baik bagiku. Teman-teman, sautin aku ya. Yesus sungguh baik bagiku. 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 Ikuti gerakannya. Sungguh baik bagiku. 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 Yesus sungguh baik, Yesus sangat baik, Yesus teramat baik bagiku. Sungguh ku bersyukur buat kasih setiamu. Ku bersyukur kau baik bagiku. Sungguh ku bersyukur buat kasih setiamu. Ku bersyukur kau baik bagiku. Ku bersyukur kau baik bagiku. Oh, oh, oh. Bersyukur kau baik bagiku. Masih semangat, masih semangat, masih semangat. Aku melihat masih ada yang di belakang, boleh maju. Yang masih di kursi, maju, maju, maju. Teman-teman yang di depan, tarik dong temannya. I close my eyes and feel there's light. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart for mine. And it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. Oh, come on! So I let go, and I let love show me life like it's supposed to be. An oasis, here awaits us, all the freedom I'll ever need. Yo, semuanya! Oh la la, oh la la. When I let go, then I found life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I found life. Semuanya. La 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 la. When I let go, then I found life. The higher way is calling me to a life unlike before. The Father's heart is beckoning, and I
can't resist no more. Lead me in the ways of devotion. I don't wanna get caught in the motion. My heart is only for you, Lord. Yo, semuanya. So I'll let go and I'll let love show me life like it's supposed to be. An oasis, here awaits us, all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. Oh la la, oh la la. When I let go, then I found life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I found life. Yo, la 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 la. When I let go, then I found life. Semuanya tepuk tangan di atas. So I'll let go and I'll let love show me life like it's supposed to be. An oasis, here awaits us, all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. Oh la la, when I let go, then I found life. When I let go, then I found life. La 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 la. When I let go, then I found life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I found life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I found life. Mari angkat tangan, kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Tuhan terima kasih buat ibadah Heroes di siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah menerima semua berkat yang terbaik yang datang dari Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan dan kami percaya bahwa firman Tuhan yang kami dengar hari ini akan bertumbuh dan akan berbuah pada kehidupan kami Tuhan. Tidak ada firman Tuhan yang kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu kau masuk dan diberkatilah juga pada waktu engkau keluar dari tempat ini. Tuhan memberkati studimu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Vanessa yang berulang tahun Tuhan. Tuhan dengan usianya yang bertambah 1 tahun. Biar juga Tuhan hidupnya semakin berdampak lebih lagi Tuhan. Berdampak buat sekitarnya, keluarganya, generasi anak-anak muda di kota Surabaya ini Tuhan. Pakai hidupnya dengan luar biasa. Berkat kesehatan, keuangan yang terbaik diberikan kepadanya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima berkat dari Bapak Yahweh. Anugerah yang besar dari Yesus Kristus Tuhan. Penyertaan serta persekutuan dengan Roh Kudus yang semakin intim dan manis hingga pada Maranatha. Di dalam nama Yesus dan yang sudah menerima berkat Tuhan sama katakan amin, amin, amin.